Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama aku, Bulan Harapani dengan RP akhir 5017 dan aku dari Teknik Geofisika tentunya. Jadi ini KTM ku. Oke, nah di sini video keempat ya, video part 4 kita akan menentukan gimana sih faktor pembentukan magma itu bisa terjadi. Dari sini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan magma itu bisa terjadi gitu. Nah, yang pertama ada peningkatan suhu. Yang kedua ada penurunan tekanan. Dan yang ketiga ada penurunan titik leleh. Kita bahas satu ya. Yang pertama, yang pertama, peningkatan suhu. Oke, dan di sini teman-teman, ketika memang ada supply panas ekstrim dari mantel bagian dalam gitu ya, yang naik ke atas, maka suhu lokal batuan itu ternyata sudah melampaui kurva kurva leleh batuan. Jadi, kalau misal kita lihat, ada teman-teman nanti bisa cari aja ada kurva solidus ataupun dry melting curve ataupun kurva lelehan batuan. Yang dimana kalau misalnya memang ada supply panas yang dari mantel bumi itu kan bagian dalam mantel bumi kan itu panas banget ya. Berarti ada peningkatan suhu di situ. Sehingga memang ada konduksi panas, proses konduksi di situ sehingga bisa melelehkan batuan sekitarnya gitu, teman-teman. Jadi yang pertama, kenapa magma bisa ada? Pertama, memang ada peningkatan suhu di situ sehingga batuan sekitarnya bisa meleleh. Kenapa batuan sekitarnya bisa meleleh? Karena memang eh, kurva batuannya sudah melampaui kurva solidus ataupun titik leleh batuannya. Istilahnya sudah melewati titik leleh sehingga bisa meleleh lah batuan tersebut. Nah, bisa meleleh karena apa? Bisa meleleh karena memang panas ekstrim dari mantel bagian bawah itu kan panas banget. Ketika mau ke atas, maka akan menyentuh bagian sekitar batuannya sehingga batuan sekitarnya itu meleleh karena memang sangat panas sekali teman-teman di perut bumi bagian dalam itu sangat panas. Terus yang kedua, kenapa magma bisa terbentuk? Karena memang di situ ada penurunan tekanan. Ada namanya tekanan litostatik, yaitu eh, tekanan tekanan vertikal yang dihasilkan oleh berat sedimen di atasnya gitu. Tekanan vertikal yang dihasilkan oleh berat sedimen yang di atasnya. Jadi eh, ketika magma itu pengen naik, pengen ke atas gitu ya, maka tekanan litostatiknya itu yang membuat magma ataupun titik leleh batuannya itu lebih cepat. Maka contoh yang harusnya titik lelehnya itu 500 ataupun 1000 itu bisa menjadi 500 ataupun 700 derajat Celcius. Yang harusnya 1000 derajat Celcius turun menjadi 700 karena tekanan litostatiknya yang membuat di mana magma itu ataupun batuan tersebut itu batuan di sekitar itu bisa meleleh kayak gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu ada penurunan titik leleh ataupun decreasing atau lowering of melting point. Benar memang bisa disebut juga flux melting, teman-teman. Ketika ada zat volatile, contoh kayak H2O, yang menujam ke bawah, maka titik leleh batuannya tersebut akan menjadi lebih kecil, gitu ya. Yang harusnya, contoh, titik lelehnya harusnya 1000. Terus, karena memang ada zat volatil, H2O contohnya tadi, yang mempengaruhi magma tersebut, maka magma yang harusnya titik lelehnya 1000 derajat bisa menjadi 700 ataupun 600 derajat Celcius gitu ya. Gitu, teman-teman. Jadi, eh, mantelnya itu ataupun kerak yang menunjam ke bawah, karena ada air di situ, titik lelehnya menjadi lebih turun. Ada lowering of melting point di situ. Nah, untuk tempat-tempatnya sendiri, peningkatan suhu, nah, contoh ada increasing temperature, itu ada di sekitar em, kerak benua gitu ya. Kerak benua yang mengalami intruksi mantel gitulah. Ya ada contoh, sorry. Jadi contohnya itu ada di bawah kerak benua. Itu yang peningkatan suhu, teman-teman. Terus ada penurunan tekanan ataupun decreasing pressure. Itu ada di MOR ataupun mid ocean
range, di mana ketika magmanya itu kan dia zona divergen ya, yang saling menjauh, terus magmanya ke atas, yang dimana magmanya ke atas menurunkan tekanan litostatiknya, sehingga bisa menyebabkan di situ magma bisa terbentuk. Maka Mid-Oceanic Ridge adalah salah satu tempat terbentuknya magma pada fase penurunan tekanan. Terus yang ketiga ada lowering of melting point ataupun penurunan titik leleh akibat ada perubahan ataupun penambahan zat volatil. Itu contohnya di zona konvergen ataupun zona subduksi gitu ya. Menujamnya kerak samudra ke kerak benua. Itu kan kerak samudra kan atasnya air teman-teman ya. Terus H2O tadi ada penambahan zat volatil di situ sehingga airnya itu masuk ke kerak benuanya, masuk menujam ikut menujam sehingga ada penurunan titik leleh teman-teman. Seperti itu.